Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in thematic science class today. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi ibu dan bapak, orang tua siswa 5B yang saya hormati, yang selalu setia mendampingi putra-putri tercinta dalam pembelajaran hingga saat ini. Bertemu kembali dengan Miss Mila dalam pembelajaran tematik muatan IPA hari ini. Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru kami yang akan mengajar serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, tentunya sudah siap mengikuti dan menyimak pembelajaran hari ini yang Miss Mila berikan, yaitu mengenai pembelajaran tematik muatan IPA. Hari ini Miss Mila akan melanjutkan materi kita di tema 4, yaitu mengenai sistem dan organ peredaran darah serta penyakit yang dapat mengganggu sistem peredaran darah manusia. Nah, Miss Mila sudah siapkan video pembelajaran untuk kalian simak. Silahkan kalian simak dengan baik dan pahami apa materi yang Miss Mila berikan hari ini. Selamat menyimak anak-anak. Kabar adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah.
Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. Sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Karena suplai oksigen yang berkurang menuju jantung, hal ini menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Yang pertama, stroke. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi atau arteri lama-kelamaan menyebabkan dinding pembuluh nadi menyempit
sehingga menyumbat aliran darah. Jika penyumbatan pembuluh nadi terjadi di jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Namun, jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Berikutnya, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm air raksa. Sedangkan hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah berikutnya adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Hal ini disebabkan oleh adanya penumpukan darah pada pembuluh darah vena. Gejala varises yaitu munculnya benjolan keunguan pada permukaan kulit, pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah pada bagian tungkai. Selanjutnya yaitu wasir atau ambeien. Nah adik-adik, varises terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar kaki. Sedangkan wasir terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar anus. Berikutnya, gangguan kesehatan pada darah. Gangguan kesehatan pada darah manusia dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Selanjutnya, contoh gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebab anemia antara lain kekurangan zat besi, pendarahan yang hebat, dan gangguan pembentukan sel darah merah pada tulang. Ciri-ciri penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti bayam, hati, daging sapi, telur, dan kacang-kacangan. Yang kedua, leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Penyebabnya adalah adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang menyerang trombosit dan sel darah putih. Virus dengue disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya yaitu contoh gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Saat terjadi luka, penderita hemofilia akan mengalami pendarahan yang lebih lama dibanding orang normal. Selanjutnya, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Nah, bagaimana? Tentunya sudah dapat kalian simak dengan baik apa materi yang Bismillah sajikan pada hari ini. Di mana sistem peredaran darah saat memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita, yaitu untuk mengedarkan oksigen, sari-sari makanan, sisa metabolisme, serta mengeluarkan zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh ke organ pengeluaran kita. Nah, mengingat betapa pentingnya sistem organ peredaran darah kita, maka kita wajib untuk menjaga
kesehatan sistem peredaran darah kita, yaitu dengan pertama, makan makanan yang bergizi dan mengandung cukup asupan nutrisi, kemudian menghindari makanan yang banyak mengandung gula, lemak, serta garam, berolahraga yang teratur, cukup nutrisi, minum air yang putih yang cukup yang diperlukan oleh tubuh untuk mengeluarkan dan mengurangi kandungan racun dalam tubuh kita. Dan jangan lupa selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga sistem peredaran darah kita dapat terjaga. Sekian untuk hari ini. Untuk penguatan kalian, Bismillah sudah siapkan kuis di Google Classroom. Silakan kalian simak dengan baik. Terlebih dahulu video pembelajaran yang Bismillah berikan dapat kalian simak ulang. Setelah kalian siap, kemudian silahkan kalian salin pembahasan latihan soal eksis di tema 4 yang Bismillah berikan di Google Classroom, serta kalian pelajari kembali dengan baik. Setelah kalian siap, kalian bisa laksanakan dan selesaikan kuis di tema 4 mengenai sistem dan organ peredaran darah pada manusia. Sekian untuk hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan melalui chat ataupun telepon kepada Miss Mila melalui voice call di WA grup kita. Sekian untuk hari ini. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat, gunakan waktu kalian di rumah secara efektif dan bermanfaat untuk kalian dan keluarga. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih untuk Mama dan Papa selalu setia mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran hingga saat ini. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar, dan tanamkan semua pembelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke, thank you student. Terima kasih. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.